Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram, kitab yang memuat hadis-hadis yang menjadi dalil dalam kitab fikih. Dan kali ini kita masih dalam masalah solat, kerana pembahasan solat ini termasuk pembahasan yang panjang. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar. Di zaman Nabi banyak anak-anak muda bernama Abdullah yang keilmuannya diakui, artinya di atas rata-rata orang-orang biasa, sehingga dikenal istilah empat ubadalah. Ubadalah itu ada 4 orang bernama Abdullah. Nah, salah satu dari 4 orang bernama Abdullah, anak muda di zaman itu, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Rasulullah Abdullah saudara kandung daripada Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Islam. Jadi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Islam itu ada Hamzah, ada Abbas. Jadi Abbas ini muda, termasuk paman Rasulullah yang paling kecil. Inilah Abbas. Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas, yang dikenal dengan istilah Ibnu Abbas, yang namanya dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Tercatat dia termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ini. Maka Ibnu Abbas ini istri Rasulullah juga bibi dia, yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Salah satu istri Rasulullah bernama Maimunah adalah bibi daripada Ibnu Abbas ini. Rasulullah sepupunya, istri Rasulullah adalah bibinya, dari beda arah ya. Maksudnya dari ayahnya, saudaranya adalah Rasulullah, dari ibunya bersaudara dengan Sayyidah Maimunah. Jadi Ibnu Abbas ini karena ketika dia kecil dia bebas main ke rumah Rasulullah, karena saudara dia, bibi dia. Jadi dia bolak-balik main ke rumah Rasulullah karena dia kecil. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini digelar dengan turjumanul Quran. Apa turjumanul Quran itu? Orang yang paling mengerti menerjemahkan Al-Quran. Jadi kalau orang ditanya siapa manusia yang paling mengerti menafsirkan Al-Quran, itulah Abdullah bin Abbas ini, dari kalangan sahabat. Jadi bapaknya ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ini yang paling setelah Rasulullah yang paling jago dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga dalam kitab-kitab tafsir sering kita menemukan penafsiran Abdullah bin Abbas ini dikutip oleh ahli-ahli tafsir. Nah, maka kitab-kitab tafsir itu sering kita menemukan menurut Ibnu Abbas, karena dia ini dianggap orang yang paling mengerti bagaimana menafsirkan, menerjemahkan kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Maka kita tak akan sanggup untuk menerjemahkan Quran. Menerjemahkan dalam artian bukan menerjemahkan perkata ya. Yang ada di Quran terjemah kita itu namanya terjemahan perkata. Terjemahan yang dimaksud adalah maksudnya apa gitu. Nah, karena dia bukan kalam manusia, ucapan manusia aja kadang kita keliru menerjemahkannya. Maksudnya itu keliru kita. Apalagi kalau seandainya kalam Allah, perlu hati-hati. Maka dalam memahami Quran kita harus membaca kitab tafsir. Jadi enggak bisa kita ambil Quran terjemah langsung kita baca, kita pahami sendiri, tidak boleh. Jadi kalau ada orang bertanya, bolehkah kami belajar agama pakai Quran terjemah, itu tidak boleh. Jangan belajar agama pakai Quran terjemah. Mengapa? Karena di Quran terjemah itu tidak ada tafsirnya. Ini baru terjemahan perkata.
Ya kalau kita pengen sekedar membaca tidak apa-apa, tapi kalau belajar agama di situ tidak bisa. Maka saya sering orang bertanya, ada pula ustaz kadang menganjurkan jamaah ini bacalah artinya. Boleh, tapi jangan sampai jamaah itu diajarkan untuk belajar agama pakai Quran terjemah. Apalagi seorang ustaz belajar agama pakai Quran terjemah, sesatlah jamaahnya. Ceramah dia di sini, dibawanya Quran terjemah, sesat jamaah. Nggak bisa, dia harus belajar tafsir dulu. Dibacanya tafsir-tafsir itu, baru dia sampaikan ke jemaah nanti apa intisarinya. Kalau dia mau lebih selamat, menurut ulama ini maksud ini begini, menurut ulama ini maksud ini begini, itu jauh lebih selamat daripada dia menyimpulkan sendiri. Nah, jadi maka begitu ya. Maka siapa yang paling jago dalam menafsirkan Quran? Itulah Abdullah bin Abbas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, sujud. Ini maksudnya sujud dalam solat, cara sujud, ala sab'ati a'zumin, sujud dengan 7 tulang. Ini mungkin sudah tahulah kita 7 tulang yang dimaksud apa saja. Apa saja? Alal jabhah, ini jabhah. Dalam hadis jabhah. Tapi Rasulullah juga mengisyaratkan hidung. Maka yang paling afdal itu sekaligus jabhah dengan unuf. Ini unuf namanya, ini jabhah. Kening, hidung. Jadi sujud tu kening dan hidung. Tapi dalam hadis memang disebut jabhah. Tapi Rasulullah menunjuk hidung. Maka dalam kitab Bulughul Maram ini, wa asyara biyadihi ila unufihi, Rasulullah itu menunjuk kepada hidungnya, tapi yang dia sebut adalah jabhah, jidatnya. Ya, jadi maksudnya adalah jidat dan hidung ini kesatuan. Yang dari 7 tulang yang mendarat ketika kita sujud ke tanah, ke lantai, salah satunya adalah jabhah. Nah, tapi jangan ditekan, karena ada orang bangga jidatnya hitam. Sebenarnya kalaupun hitam jidatnya tidak menjadi masalah, tapi jangan ditengok orang yang tak hitam jidatnya berarti tidak ahli dalam ibadah. Karena kalau dia jidatnya, kalau dia betul cara sujudnya, dia tak akan pernah dia jidatnya hitam. Jidat itu ada 2 kemungkinan, dia nekannya kuat. Nah, yang kedua, sejadahnya itu keras, kasar. Iya, kalau sejadah kita kan lumayan lah, walaupun tak lembut-lembut betul. Maka kalaupun hitam jidat orang, kita berbaik sangka. Berbaik sangka, kenapa? Bisa jadi saking seringnya dia sujud. Tapi kalau yang benar, tidak, artinya begini, kalau tak hitam jidat orang, bukan berarti kita menganggap tak sering dia sujud. Nah, karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan sebaik-baik orang yang adalah asar sujud itu bukan itu maksudnya. Nah, jadi kita lihat kadang mungkin bisa jadi dia terlalu menekannya kuat sujudnya itu. Terlalu kuat dia menekannya sehingga apa? Ya membekas ya. Saya pernah juga membekas. Tapi sujud saya biasa saja. Mungkin cara sujudnya itu mungkin terlalu kuat gitu. Yang penting dah lengket dia ke lantai itu sudah. 1, wal yadaini, dan kemudian 2 tangan. Jadi jidat 1, tangan kanan, tangan kiri 2, 3, rukbataini 2 lutut, berarti 5, wa atrafil qadamaini, ujung 2 kaki, jari kaki, berarti 2 kaki, 2 tangan, 2 lutut, satu lagi jidat. Nah, 6, 2 tak kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 jidat, 7. Nah, inilah yang harus menempel ketika kita sujud. Cuma nanti ada pembahasan tentang apakah sujud kaki rapat atau tidak. Ini juga ulama berbeda pendapat. Nah, sebagian ulama mengatakan rapatkan kaki
antara satu kaki dengan kaki yang lainnya. Ini kalau perempuan bagus. Laki-laki bagaimana? Dalam ulama lain tak mesti rapatkan, boleh direnggangkan, jarak sejengkal. Nah, maka kita tengok orang kadang rapat, kadang tidak. Ya mungkin dua pendapat. Nah, muttafaqun alaih. Nah, begitu dia. Ada diskusi? Tidak ada, kita lanjutkan. Hadis berikutnya an Ibnu Buhainah radhiyallahu taala anhu. Ibnu Buhainah ini nama aslinya Abdullah bin Malik. Jadi orang Arab tu biasa kadang nama aslinya tidak tahu kita. Ya, kadang Ibnu, kalau Ibnu itu berarti dia, Ibnu itu artinya anak. Kalau orang masih kecil dia belum menikah biasanya dipanggil Ibnu siapa gitu. Tapi kalau dah menikah dia ada punya anak biasanya dipanggil Abu dia. Abu siapa nama anaknya gitu. Kalau Ibnu tadi disebut nama ayahnya, Ibnu siapa nama ayahnya. Kalau Abu siapa nama anaknya. Begitu. Itu kebiasaan orang Arab. Sunnah enggak begitu? Itu bukan masuk perkara sunnah itu tidak sunnah. Cuma kalau mau dipakai juga ya enggak apa-apa gitu. Ke Arab-Araban kan. Ya enggak masalah kan ke Arab-Araban. Cuman kalau dibilang sunnah tentu keliru. Maksud sunnah apa? Nah, jadi kalau dibilang ini sunnah berpahala harus diikuti, tidak. Kalau diterjemahkan sunnahnya begitu. Tapi kalau maksudnya sunnah karena Rasulullah juga ada disebut Abu Qasim misalkan, ya terserahlah. Ya, tapi bukan berarti dia bukan syariat yang menjadi hujjah dalam agama. Lebih sifatnya adalah budaya. Tapi kalau ingin seperti Rasulullah walaupun bukan dalam bentuk syariat, ya boleh saja kan, tidak masalah. Seperti rambut Rasulullah kan gondrong sampai ke bahu. Ya, di kita kan budayanya tidak begitu. Budaya kita rambutnya rapi, pendek gitu. Ada orang memanjangkan rambutnya laki-laki. Dia ingin ikut Rasulullah. Ini kategorinya ikut karena cinta saja, bukan ikut karena di situ ada syariat yang mensunnahkan segala macam. Begitu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza shalla, apabila Nabi salat, farraja baina yadayhi, Nabi merenggangkan dua tangannya. Ini beda laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ketika sujud dia merapatkan tangannya. Kalau laki-laki afdalnya merenggangkan. Nah, tapi merenggangkan itu memisahkan antara tangan lengket ke badan. Tapi tidak terlalu lebar ya, sehingga menyakiti orang lain. Sekedar untuk merenggangkan antara tangan dengan lengket ke badan begitu. Tapi kalau perempuan memang tidak dianjurkan untuk merenggangkan. Karena sebaik-baik perempuan dia merapatkan dirinya. Kalau laki-laki nanti tidak apa-apa dia melebarkannya. Hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai nampak ketiak Rasulullah. Putihnya ketiak Rasulullah itu sampai kelihatan. Jadi ada riwayat menyebut Rasulullah ini tidak ada bulu ketiaknya. Ini mungkin salah satu keanehan dalam tubuh Rasulullah, tidak ada bulu ketiaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau badannya itu sangat harum tanpa pakai parfum. Tapi Rasulullah juga suka pakai parfum. Nah, jadi badannya itu aroma tubuhnya udah wangi, lalu kemudian ditambah lagi dia suka pakai parfum. Rambutnya berminyak, kalau Rasulullah karena panjang dia buat rambutnya berminyak. Tak masalah. Dan Rasulullah pun meminyaki rambutnya supaya rapi. Penampilan itu rapi Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam sujud, tata cara sujud, maka kita ini disyariatkan untuk merenggangkan tangan kita. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dianjurkan untuk merapatkan. Sebenarnya dalam segala hal kan begitu. Baik dalam mengangkat tangan takbiratul ihram juga demikian. Nah, perempuan merapatkan tangannya itu jauh lebih afdal daripada. Nah, dalam sujud juga demikian. Di situ yang betul-betul tangan kan berfungsi dalam gerakan kita. Kalau lain kan cuma begini. Paling ketika mengangkat
tangan. Ataupun ketika sujud pun tak bisa tangan itu dikreasikan, dia memang sudah ada letaknya sendiri. Ketika sujudlah tangan itu terlihat dia berpisah dari badan. Dari ini kita maksudnya, dari sayap kita. Nah, begitu juga perut nanti tidak boleh rapat ke paha. Jadi kadang ada orang kayak kedinginan sholatnya, sujudnya itu terlalu pendek gitu, apa namanya gimana? Ketika dia terlalu merapatkan badannya gitu, sehingga perutnya bertumpu ke pahanya. Seharusnya itu diberdirikan lututnya itu supaya tidak merapat antara perut dengan paha. Maka tapi kadang ada orang berlebihan pula ya. Kurang sejadah ini sama dia. Jadi memang ada hadis memanjangkan sujud, tapi memanjang yang dimaksud bukan memanjangkan badan, tapi memanjangkan itu panjangkan durasinya gitu. Bukan badan dipanjangkan, tapi durasi sujud itu makin lama makin afdal. Nah, maka di hadis lain Anil Barra' bin Azib, dari Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sajadta, apabila kamu sujud, fada' kaffaika, maka letakkan tanganmu, telapak tanganmu. Nih, warfa' mirfaqaika, angkat sikumu. Nah, jadi nanti di hadis lain agak sedikit lebih keras kedengarannya, jangan seperti binatang ya, di riwayat yang lain. Maka dulu orang tua-tua kita agak kasar itu dalam mengajar. Memang enggak kasar, memang begitu narasinya. Macam wowo kata dia. Cuman ya memang begitu, mengumpamakannya ya begitu gitu, mengumpamakan. Jadi yang benar apa? Tapak tangan yang lengket, bagian pegelangan dan sikut enggak boleh nempel ke lantai, diangkat gitu. Kadang ada orang, mungkin anak-anak biasa, kadang saking malasnya dia, nah kadang dia gini, lewat pula tangan tuh dari kepalanya lagi. Itu kan biasanya kan kelakuan anak-anak karena dia lagi malas, lagi ngantuk itu. Ya nggak apa-apa kalau anak-anak kan namanya juga belajar. Yang lucu nanti kalau orang tua begitu juga kan nggak boleh. Yusannu lil mar'ati an tadumma ba'daha ila ba'din, tapi kalau perempuan disunnahkan untuk merapatkannya, beda dengan laki-laki. Jangan ibu pun terlalu longgar juga dalam solatnya, ngangkat tangan Allahu Akbar. Itu tak cocok, tak boleh untuk perempuan. Begitu juga sujud. Nah, sujud pun perempuan merapatkan. Begitu sujudnya, kita takbiratul ihram dirapatkan Allahu Akbar. Kalau laki-laki melebar sedikit tangannya Allahu Akbar. Nah, fatadumul mirfaqaini ilal janbaini asna ar-ruku'. Maka kalau perempuan dia merapatkan dua sikutnya ke sayap kiri kanan badan ini ketika ruku'. Ketika ruku' pun dia merapatkan. Wa asna as-sujud, begitu juga ketika sujud. Nah, beda dengan laki-laki tadi. Laki-laki tadi dia membuka sedikit. Yustahabbu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang salat, ayyadumma asabi'a yadayhi fis sujud. Ketika sujud jari-jari itu dirapatkan. Itu bedanya sujud dengan rukuk. Kalau rukuk jari-jari tadi itu dibuka. Semacam menggenggam, mencengkeram lutut, batok lutut tadi. Tapi kalau sujud ini jari-jari dirapatkan. Kalau begini tak dapat sunnahnya, bukan tak sah ya. Ini hati-hati kita. Kalau yang bikin tak sah itu apa? Rukun dan syarat tak terpenuhi. Tapi selebih itu hanya sunnah. Yang sunnah kalau tak dijalankan yang sunnah tak membatalkan solat. Jadi nampak kita ada orang solat sujud tangannya terbuka, ya itu cuma melanggar sunnah saja. Apakah batal solatnya? Tentu tidak, karena dia bukan rukun, bukan syarat.
Nah, maka kita hafal saja syaratnya apa, dia berwudu atau tidak. Batal wudunya berarti sudah batal solatnya. Apalagi dia pakaiannya menutup aurat atau tidak dan lain-lain. Rukunnya tadi juga. Nah, tapi kalau yang dia lupa doa iftitah karena dia sunnah, maka dia tak batal. Salah baca ayat tak masalah karena dia bukan rukun, maka dia tidak membatalkan begitu. Nah, ini kan menyempurnakan solat kita, karena solat itu bukan hanya syarat dan rukun. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang sempurna, tentu sekecil apapun ya kita amalkan. Maka kalau Rasulullah bilang rapatkan jari, maka kita rapatkan jari kita ketika kita sujud. Nah, begitu dia. Wa iza sajada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza raka'a, apabila rukuk, farraja baina asaba'ihi, dia membuka jari-jarinya. Tadi saya jelaskan, cengkeram gitu, dibuka. Lutut itu dicengkeram, lalu jari-jari dibuka. Wa iza sajada, apabila sujud, dhamma, dia menggabungkan asabi'ahu, jari-jarinya. Digabungkan jari-jari. Ketika rukuk dia buka, ketika sujud digabungkan. Nah, ini menyempurnakan sunnah-sunnah kita di dalam salat kita. Nah, wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas lagi radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajadataini, membaca antara dua sujud. Ini maksudnya duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kok tak sama dengan apa yang kita baca selama hari ini? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ada 8. Di sini cuma 2, 3, 4, 5. Maka saya katakan jangan baca satu hadis saja. Di hadis lain ada bacaan lain. Nah, dalam hadis Tirmizi ada kata-kata wajburni, tidak ada kata warhamninya. Nah, jadi yang kita baca selama hari ini itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni, itu ya itu dah kumpulan semua hadis-hadis tadi. Nah, tapi kalau kita mau mencukupkan 5 seperti ini saja tidak ada masalah, karena bacaan duduk di antara dua sujud itu lagi-lagi itu adalah sunnah. Tapi kalau kita ingin sempurna, kita baca semuanya. Nah, itu dia. Sesingkat-singkatnya setidaknya kita baca Rabbi firli. Mana tahu nanti imamnya agak buru-buru, laju, kita tak sempat membaca semuanya, setidaknya Rabbi firli lah gitu. Ampuni dosaku ya Allah. Nah, kalau mau ditambah lagi, boleh enggak mendoakan orang tua di situ? Boleh. Rabbi firli wali walidayya. Boleh. Apalagi misalkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Intinya doa di situ. Memang ada doa, teks-teks doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka digabung-gabungkan doa tadi itu pun tak jadi masalah. Atau diganti-ganti, nanti pakai hadis yang ini, nanti pakai hadis ini, boleh juga. Sama seperti kita baca iftitah, itu kan banyak bacaan iftitah yang pernah saya jelaskan. Kalau kita sering membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana musyrikin, di hadis lain nanti kita akan menemukan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta minal masyriq wal maghrib. Jadi kita boleh ganti-ganti, boleh saja dua-duanya bersumber dari hadis Rasulullah. Cuman ulama, supaya kita jangan bingung, maka adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i mengajarkan kita baca yang ini wajah itu saja. Karena orang-orang awam sama kita ini enggak menghafalnya rumit, kadang kita juga mengganti-ganti yang enggak ngerti begitu. Nah, tapi kalau diganti-ganti bacanya enggak masalah. Cuman kita hafal enggak semuanya. Ada belasan bacaan doa iftitah yang harus kita hafal. Kalau kita mau mengganti-gantinya gitu. Berikutnya, jadi boleh enggak kita menambahkan doa? Doa-doa itu boleh kita tambah, tak jadi masalah. Rabbighfirli warhamni wajburni wanfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cari doa-doa lain dalam Al-Quran, kita tambahkan di situ. Kalau panjang waktunya. Tapi kita namanya makmum harus hormat dengan imam. Begitu bergerak imam, ya kita tidak bisa sesuai dengan selera kita.
Dan kok bisa sujud tahiyat itu, sujud terakhir itu pun kalaupun kita pengen berdoa, jangan terlalu lama jaraknya dengan imam. Imam udah bangun, doa Allahu Akbar, udah mau salam, imam itu dia masih sujud. Nah itu tidak menjaga, itu ada adabnya dalam berjamaah. Ya namanya makmum kan ngikut gitu ya. Dia tak biasa kunut, dapat imam kunut, dia harus ikut ngangkat tangan kunut, walaupun dia tak pernah kunut. Itulah adab dia mengikut imam itu. Termasuk juga kita Ramadan kadang ada sebagian jamaah ini enggak ikut witir. Apa alasannya? Ya alasannya dia mau witir di rumah nanti habis tahajud. Itu tidak sempurna pahalanya. Kalau dia ikut bersama imam, itu pahalanya jauh lebih besar daripada dia witir sendiri nanti. Nanti kan kami mau tahajud lagi Pak Ustaz. Tahajud nanti tidak perlu witir lagi, apa salahnya? Tapi menyelesaikan solat bersama imam itu pahalanya jauh lebih besar. Itu ada hadisnya tentang itu. Nah kadang kita kan pengennya sempurna Pak Ustaz, kata dia. Kenapa sempurnanya? Saya witirnya kan paling afdol di akhir malam, saya witirnya akhir malam saja. Nah kadang tak sempurna belajarnya. Kalau sempurna belajarnya, tidak begitu. Yang paling afdal selesaikan bersama imam. Kenapa? Ada adab di situ yang dijaga. Sempat semuanya nanti begitu cara berpikirnya. Tinggal sendiri imamnya. Kan bisa saja ibu-ibu ini diskusi sama ibu-ibu yang lain. Ibu kok pulang bu, nggak ikut witir? Oh lebih afdal kalau kita witir nanti. Tentu ibu itu juga tertarik dia. Ya nanti aja lah, satu lama habis. Nah, tidak begitu afdalnya ya. Kita biasa witir salat tarawih misalkan 2 rakaat. Nah, tiba-tiba bersama imam 4 rakaat langsung salam. Ikutin saja, itulah adab dalam berjamaah. Nah, cuman nanti kalau kita udah tahu gitu, berikutnya kan kita bisa berpikir apakah pindah tempat sholat dan lain-lain. Tapi ketika kepergok di situ, nggak bisa kita mengelak itu. Itu adabnya. Nah, maka imam dia di ustadz sekalipun disuruh imam di masjid ini. Di masjid ini misalkan biasa baca Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Al-Fatihah. Sedangkan ustadz ini tak biasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia harus menghormati orang di sini baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengikut apa? Pertama ulama yang mengatakan adanya Bismillah itu ada. Yang kedua, lebih dari itu menghargai apa yang diamalkan orang di kampung itu. Maka ulama yang tak kunut begitu sampai ke daerah orang berkunut itu biasanya dia kunut. Sebaliknya juga begitu, ulama yang biasa kunut tiba-tiba pergi ke tempat orang yang tak kunut. Nah, cuman kan kalau jadi makmum enak, beda kalau jadi imam. Kalau jadi makmum ini gimana caranya? Ya kalau imamnya nggak kunut, kita kunut sendiri. Bisa. Yang penting ada doa, ada pujian. Contohnya apa? Misalkan sami Allahu liman hamidah kata imam. Nah, bapak ini biasa ruku, kunut, imamnya tidak kunut. Apa yang harus dia lakukan? Dia baca 2, meminta, memuji. Contohnya gimana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbighfirli. Itu doa. Innaka ghafurun rahim. Itu pujian. Contoh. Kan doa kunut kan tak mesti Allah madini fiman hadai wa afini fiman afai. Doa apapun itu bisa kunut itu. Atau imamnya tak apa doa kunut, doa apa aja lah Pak Imam, yang penting doa diambil dari Al-Quran lebih afdal. Kan doa kunut itu tak mesti Allah mahdini fiman hadai. Allah mahdini fiman hadai itu adalah doa kunut yang diajarkan Rasulullah untuk tarawih. Untuk witir di Ramadan. Kan Ramadan kan ada witir di pertengahan terakhir. Diajarkan Rasulullah kepada cucunya untuk baca Allah mahdini fiman hadai wa afini fiman afai. Tapi kita subuh pun pakai itu juga. Kenapa? Karena kita tak hafal banyak. Kalau kita mau baca yang lain kan boleh gitu. Nah kalau kita kepergok ke tempat dia enggak kunut, sedangkan kita biasa kunut, yang penting kita meminta dan memuji meskipun pendek. Meminta contoh apa?
Tadi saya contohkan, Allahumma ghfirli. Apa arti Allah maghfirli? Ya Allah ampunkan aku. Dah, satu kan? Kan dua tadi. Satu lagi pujian. Innaka ghafurun. Sesungguhnya engkau maha pengampun ya Allah. Itu pujian, dah cukup. Nah, ataupun yang lain boleh juga, Allahumma arhamni. Ya Allah rahmati aku ya Allah. Innaka antar rahim. Sesungguhnya engkau rahim, maha penyayang ya Allah. Dah cukup. Itu aja udah kunut namanya. Nah, jadi boleh enggak imam tak kunut kita kunut? Boleh. Terkhusus untuk kita yang biasa kunut. Kan kita kadang menghormati ustadz, datang kemari langsung kita suruh jadi imam. Itu sebenarnya tidak boleh. Biar ustadz itu tengok dulu sekali solat di sini bagaimana. Nah, kalau bisa jangan warna-warni solatnya. Kalau bisa, ya. Kalau yang baca Bismillah, baca Bismillah. Ini kalau bisa. Nah, supaya tetap di sini. Kira-kira yang diamalkan itu yang mana? Cuman kadang kita anak muda ini macam-macam. Ya udahlah. Biar mereka juga semangat gitu. Jangan nanti lari pula sebagian datang, sebagian lari, repot juga kita. Tapi ini kalau bisa. Cuma sementara kalau belum bisa, bantailah dulu. Kadang imam aja baca Bismillah, kadang tidak. Ya kita minimal anak-anak ini datang dia ke masjid untuk sholat gitu. Karena yang tua-tua ni jadi imam kadang, ya kalau orang tua-tua ni bisa jadi imam, takut nanti kalau anak-anak muda disuruh imam kan lebih semangat dia datang ke masjid. Yang kecil-kecil ini pun jadi semangat abang-abangnya imam gitu. Nah gitu. Cuman kalau bisa, termasuk ustadz yang diundang kemari pun seperti yang saya jelaskan dulu, itu kok bisa jangan macam-macam warna-warni pemikirannya. Sakit kepala jamaah itu. Jangan minta ustadz itu, ustadz tolonglah ustadz, ini buatlah perbandingan mazhab di masjid kami. Belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Sedangkan mazhab satu pemikiran aja belum tuntas. Kok minta macam-macam pula gitu. Nanti lanjutan okeylah. Udah tamat mazhab Syafi'inya kan? Buku-buku mazhab Syafi'i udah banyak khatam. Udahlah, kita lanjutkan kepada perbandingan-perbandingan. Tak jadi masalah. Cuman kalau baru-baru ngaji langsung minta perbandingan mazhab, sakit kepala jemaah. Kasihan kan? Contoh lain misalkan kita undang ustadz, tapi kita sembarang saja, tak kita tahu pemikirannya. Tiba-tiba nanti dia menyalah-nyalahkan orang-orang tahlilan. Kan kasihan kan jemaah kita yang biasa tahlilan. Nah, akhirnya di sini diharam-haramkan. Jadi dia, aduh gimana yang saya amalkan hari ini tuh, sakit kepala dia pulang ke rumah. Yang selama hari ini saya amalkan tuh betul atau tidak itu. Kalau masuk neraka gimana? Pula ayah saya dulu masuk neraka lah ayah saya sekarang ini, kata dia. Karena ayah saya dulu tu ikut tahlilan, kata dia. Jangan. Nah, kalau bisa satu arah lah dulu. Kokohkan dulu satu arah. Nanti setelah ini dah kokoh ini, kalau mau lanjutan silakanlah. Jemaahnya tetap itu orangnya, kita pakai materi lanjutan. Materi lanjutan itu mungkin perbandingan mazhab Syafi'i gimana, mazhab Hanafi gimana, mazhab Maliki. Tapi sementara ndak usah dulu lah nyeleweng-nyeleweng. Belum cukup nanti, apalagi kita punya anak-anak. Anak-anak itu belum siap lagi, itu materi anak S1 itu. Kalau masih tingkatnya masih MDA, belum lagi waktunya dia untuk banyak-banyak macam pendapat itu, Pak. Kan banyak kan tahlilan, zikir, apalagi yasinan kita buat di sini. Nah, banyak macam. Maulidan juga ya. Nah, kalau biasa masyarakat dari dulu yasinan, jangan undang ustaz yang mengharamkan yasinan. Nanti membalik dia, enggak mau jemaah itu ke masjid lagi gara-gara itu. Ya. Itu dia. Baik, kembali kepada pembahasan kita tadi. Kita baca hadis lagi. An Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Fa iza kana fi witrin min salatihi, kalau Nabi jumlah rakaatnya witir ganjil, rakaat pertama atau rakaat ketiga, ini kan tidak ada tahiyat.
Kalau yang tahiyat kan ada di rakaat genap atau di rakaat akhir seperti maghrib rakaat ketiga gitu. Rakaat ganjil tuh maksudnya apa? Misalkan salat asar nih, rakaat pertama semua rakaat 3, itu kan rakaat ganjil. Nah, itu kan langsung berdiri kan. Nah, Nabi ketika rakaat witir min salatihi lam yanhat, tidak langsung bangun hatta yastawi qa'idan, sampai sempurna dulu posisi duduk. Ini disebut dengan duduk istirahat dalam salat. Duduk istirahat. Duduk istirahat ini misalkan Bapak kan sujud 2 kali. Sebelum bangkit itu jangan langsung bangkit, tapi posisikan duduk dulu. Udah enak pas posisinya baru bangun untuk berdiri. Jangan langsung lagi dari sujud tuh langsung angkat pantat langsung berdiri. Tidak begitu sunnahnya. Sunnahnya adalah dari sujud itu duduk dulu baru berdiri. Nah, silakan Pak. Kalau imam, kalau makmum mungkin bisa. Kalau imam duduk istirahat kan? Keduluan sama. Kalau makmum mungkin bisa lama ya. Kalau imam dia langsung dulu. Ini kan tergantung dia memulai takbirnya kapan. Langsung usah kita ini kan nunggu kita kalau saya waktu itu mungkin agak. Iya. Jadi sebenarnya bisa disiasati. Kadang imam ini dia belum bangun dari sujudnya lagi, udah selesai takbirnya. Iya. Jadi akhirnya jamaah itu bangun, tengok imam masih sujud gitu. Ya. Jadi sebenarnya disiasatin, udah bergerak dia, Allahu Akbar. Jadi kan makmum jangan masih kata imam tuh dia udah bergerak, akhirnya keduluan dia siap bergerak. Itu namanya mencuri dalam solat. Itu membalap imam dalam solat itu haram hukumnya. Tidak boleh membalap imam dalam solat berjamaah. Nah, jadi sebenarnya panjang pendek takbir ini sebenarnya kan tidak ditentukan, cuma sebagai isyarat saja. Kalau gerakannya panjang, biasanya imamnya memanjangkan takbirnya. Jika memendekkan, misalkan cuma ruku Allahu Akbar, biasanya tidak pernah panjang-panjang. Kalau duduk di antara 2 sujud biasanya takbirnya tidak panjang. Tapi kalau bangun kan biasanya dipanjangkannya. Allahu Akbar. Intinya makmum jangan sampai begitu kata imam dia langsung bergerak sehingga nanti duluan dia daripada imam. Kemudian imam jangan nunggu selesai takbir dulu baru bergerak. Boleh dia mengiringi geraknya itu dengan takbirnya, sehingga insya Allah takkan terbalap dia. Dan duduk di antara 2 sujud itu tidak perlu lama. Yang penting asalkan dah sempurna duduknya langsung berdiri lagi gitu. Nanti takut, kecuali dia sholatnya rakaat keduanya nggak sanggup berdiri lagi. Itu lain cerita. Akhirnya berarti rakaat keduanya dia duduk gitu. Kan bisa saja ada model orang kalau berdiri sujud itu kalau berdiri lagi nak sanggup, itu ada model orang begitu. Jadi rakaat keduanya dia sholat berdiri. Tapi kalau dia mau bangun lagi itu kan tidak lama-lama biasanya. Insya Allah bisa. Nah, gimana kadang ada pula kebalikan imamnya kadang gerakannya cepat tapi makmum kadang maaf ya orang yang udah kayak uzur ya atau yang kaki kecelakaan ini kadang lambat ya karena ada terlampau dua gerakan Ustaz. Gimana Ustaz? Karena makmum sakit karena penyakit. Maka makmum yang punya penyakit yang membuat gerakannya lama sekali, dia jangan memaksakan diri untuk dengan gerakan yang normal. Dia kan bisa, yang tak bisa berdiri dia bisa duduk, yang tak bisa bangun lagi berdiri ya duduk aja gitu. Jangan sampai selesai pula rakaat itu udah baru dia bisa berdiri manjat-manjat dulu. Tentu dia mengagak-agak. Ada orang begini, dia mungkin bisa, tapi manjat-manjat dulu, kadang dia lurus-luruskan dulu, kadang dia ini dulu, sehingga dia banyak ketinggalan rakaat. Jangan sampai dia lewat 2 rakaat daripada dua rukun. Jangan imam udah lewat 2 rukun, dia baru terlambat dia sampai 3 rukun tu tidak boleh. Nah, begitu dia. Tapi kalau misalkan dia rukuk nih, dia belum selesai Al-Fatihahnya. Imamnya udah rukuk, dia selesaikan Al-Fatihahnya dulu. Walaupun nanti di ujung-ujung sempat bangun, imam tu masih bisa dia rukuk, insya-Allah. Begitu. Nah,
Kecuali ingat, kalau sujud tilawah, bangun dari sujud tilawah itu tidak ada duduk istirahatnya. Sujud tilawah subuh Jumat, biasanya kan kita baca, sini baca sajadah enggak? Baca sajadah, itu kan sujud juga. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, itu tak pakai duduk istirahat, langsung naik gitu. Jadi ada berapa masjid tu enggak pakai takbir, saya lihat, bingung jamaahnya. Tiba-tiba diam, udah hilang aja jamaah imamnya. Tiba-tiba baca dia gitu. Kalau yang di belakang imamnya nampak gitu, cuman kalau yang ibu-ibunya kan enggak kelihatan. Itu harus diiringi dengan takbir. Supaya takbir itu kan isyarat gerakan dalam sholat. Nah, karena kita kan ada ibu-ibu yang pakai tirai. Bapak-bapak yang paling yang bisa lihat kan yang di situ, yang duduk, yang berdiri di belakang imam. Yang jauh kan tak kelihatan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.